Timnas Indonesia meraih hasil buruk saat melawan Australia. Main di matchday ke-7 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium Sydney pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 Indonesia kalah dengan skor telak 5-1. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga hadir menonton pertandingan tersebut yang terlaksana di Universitas Atmajaya Jakarta. Berikut komentar warganet Korea setelah pertandingan Australia melawan Indonesia. Sekalipun mereka kalah dari tim yang berperingkat lebih tinggi dari mereka, mereka melakukan protes di jalanan. Tapi kami bermain melawan Oman, peringkat 80. Meski seri, semua orang diam. Itu lucu. Daripada mengkhawatirkan Indonesia, lihatlah Korea. Politik berantakan dan sepak bola hancur. Sejak kapan Indonesia bisa protes seperti itu setelah kalah dari Australia? Tetap saja, mereka setidaknya bisa membuat alasan bahwa ini adalah perjalanan tandang, ini kandang, dan hasil imbang dengan Oman yang bahkan tidak tahu di mana tempatnya. Selain itu, beberapa pemain mengalami cedera serius dan rasanya para pemain membenci Myungbo jelasnya. Kemanapun Anda pergi, itu sama saja. Kami gempar ketika kalah 5-0 dari Prancis tak lama setelah Hiding menjabat. Ini hanya satu pertandingan. Mari kita tonton. Bukan masalah pelatih baru, tapi masalah asosiasi Indonesia. Seandainya pelatih baru sudah lama memimpin tim seperti Shin Tae-yong, dia pasti bisa melakukannya dengan baik. Namun, karena pelatih tiba-tiba berganti saat pertandingan berlangsung, pelatih baru tidak punya waktu untuk mengenal pemain dan membentuk tim. Apa yang memalukan dari kekalahan 5-1? Seperti itulah dirimu awalnya. Jangan pernah merasa terhina. Namun bukankah wajar jika kalah melawan Australia, salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia? Bahkan jika itu adalah Shin Tae-yong, akan sulit untuk menggambar. Mengapa ada begitu banyak kepercayaan yang tidak berdasar terhadap Tiongkok dan Indonesia? Manajer itu sangat pebintan. Kami 1-1 dengan Oman dengan begitu banyak pemain bintang. Sebenarnya sejak kapan Indonesia disebut bencana saat kalah 5-1 melawan Australia? Ini skill aslinya. Tapi Shin Tae-yong menaikkan level hingga membuat orang berkata seperti itu. Semua orang di Indonesia mengetahui hal ini. Sejujurnya saya berterima kasih kepada masyarakat Indonesia. Untuk pengertian, apakah berbeda dengan di Korea? Situasi di Korea bukan situasi yang menindas orang lain. Daripada mengkritik Indonesia, saya berharap Korea bisa tampil baik di Piala Dunia. Tidak. Tapi apakah Shin Tae-yong masih di Indonesia? Untuk apa? Penyesalan macam apa yang kamu punya? Bukankah kamu bilang tidak akan pernah melatih di Indonesia lagi? Sebelum mengkritik negara lain, apa bedanya dengan negara kita? Apakah Shin Tae-yong tidak punya harga diri? Kenapa dia masih bersikap seperti itu di Indonesia? Kami juga punya hasil imbang. Jadi siapa yang bicara tentang siapa? Hong Myongbo mundur. Orang-orang yang menduduki jabatan tinggi di Indonesia selalu ditusuk dari belakang. Berbeda dengan skornya, permainannya tidak buruk. Namun kerja sama tim pertahanan kurang baik dan nasib buruk. Saya pikir pertandingan berikutnya melawan Bahrain akan lebih baik. Sepak bola ofensif tidak buruk. Tetapi di level Indonesia, meninggalkan sepak bola defensif adalah tindakan yang sembrono. Kami berada dalam situasi yang sama. Asosiasi Anda mirip dengan kami. Dalam dunia profesional, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menang tanpa syarat. Jika kalah, Anda harus menanggung semua kritik. Segera usir Hong Myungbo yang tidak punya strategi atau strategi, dan gantikan Shin Tae-yong. Ia seharusnya ditunjuk sebagai pelatih timnas Korea. Sudah jelas hanya dengan melihat pertandingan Oman ini. Mengapa Anda pergi ke Indonesia dan menonton pertandingan seperti pecundang dan tersesat di dalamnya? Khawatir dengan negara orang lain. Mari kita khawatirkan Korea, Tuan Jong, Tuan Hong. Tapi sebenarnya itu baru debutnya. Jadi sayang sekali kalau begitu. Sejak kapan Indonesia menjadi kekuatan sepak bola yang mengkritik pelatih yang baru debut hanya karena dikalahkan Australia? Setelah banyak kerja keras, sepak bola Indonesia yang buruk telah membaik. Namun kembali lagi. Kembali saja ke tempat asalmu. Kita tidak perlu khawatir dengan negara orang lain. Kita malah semakin kacau.
Menggantikan seorang jenderal yang berjuang keras di medan perang sama saja dengan memutuskan kalah dalam pertempuran. Ini adalah hasil yang diharapkan. Di tengah pertandingan penting seperti final kualifikasi Piala Dunia, mereka memecat pelatih yang layak dan mengganti seseorang yang kemampuannya belum terbukti, sehingga hasilnya tidak bisa bagus. Ini bukan waktunya bagi kita untuk membicarakan orang lain. Saya ingin Anda menghadapi kenyataan. Korea tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Kalau Indonesia mengejek kita sebagai hasil terpilihnya Shin Tae-yong, saya kira kita rangkum dalam satu kata saja. Indonesia, jaga dirimu. Apakah menurut Anda kerja sama tim dapat dicapai dalam semalam? Karena saya condong ke orang yang berkuasa di Asosiasi Indonesia, saya tidak bisa mengatakan hal yang benar hanya dengan memperhatikan orang lain. Sepak bola Indonesia yang tadinya jaya kini menghadapi kemerosotan. Tentara ketiga Belanda tak mampu kalahkan timnas Australia. Secara objektif, kinerja bagus. Laga tersebut bisa saja dihentikan oleh Australia jika terjadi PK sejak dini. Namun minimnya pengalaman dan keberuntungan pemain Indonesia tidak berpihak pada mereka. Mengingat ini adalah situasi transisi, kinerja tidak terlalu pesimistis. Melempar bola dan meminta pemain melakukannya. Ini jauh lebih baik daripada bermain sepak bola. Melawan Australia, kerja sama tim yang agresif dan tekanan sepak bola berhasil pada awalnya. Tetapi pada akhirnya, sayang sekali mereka tidak bisa mencetak gol pada saat yang seharusnya, seperti yang dilakukan Korea. Di sisi lain, Australia tidak menyia-nyiakan peluang apapun dan mencetak semua golnya. Sebuah pertandingan yang jelas menunjukkan perbedaan antara tim kuat dan tim lemah. Tidak ada gunanya memanggil Shin Tae-yong sekarang. Kalian jelas tersingkir. Ada 3 pertandingan tersisa dan saya perkirakan 3 kekalahan. Kalau dilihat dari ranking FIFA, Australia dan Indonesia memang seperti itu. Mereka adalah tim yang awalnya merupakan tim berperingkat rendah. Dan kami bermain imbang dengan tim yang jauh lebih rendah dari kami. Apakah Indonesia berhak mengutuk? Orang Korea lah yang pertama mengusir Shin Tae-yong dengan mengumpat dan melempar telur. Apalagi Korea bahkan tidak memberikan waktu yang tepat kepada sutradara. Lihatlah bagaimana mereka mencoba menggulingkan Hong Myung-bo, yang baru menjabat kurang dari setahun. Korea juga terjebak dalam sikap toadisme kulit putih dan hanya membutuhkan sutradara-sutradara Eropa sepanjang waktu. Apakah Indonesia bisa melihat sutradara-sutradara Korea yang telah ditinggalkan secara menyedihkan oleh orang-orang Korea? Kalaupun itu saya akan menggunakan sutradara Belanda. 15 agak keras. Saya tidak tahu apakah ini hanya pertandingan evaluasi pertandingan. Tapi ini adalah tahap Piala Dunia di mana hasil harus ditunjukkan. Jika mereka bertarung sengit di babak penyisihan dan kalah 1-1, 1-2, 1-3, itu mungkin bisa diterima sampai batas tertentu. Tapi mereka memecat pelatih yang ada secara tidak masuk akal, menunjuk pelatih yang tidak punya pengalaman, dan mengirimnya ke panggung utama itu level negara sepak bola yang maju. Naik turunnya proses penyesuaian formasi pelatih baru dalam satu atau lain bentuk tidak bisa dikatakan yang terbaik bagi Kluivert dan Indonesia yang terbaik. Tapi itu bahkan bukan pertandingan evaluasi, melainkan skor 5-1 di babak penyisihan Piala Dunia. Itu sudah berakhir. Bagaimana sutradara Korea itu, negara itu, bisa bangkit kembali? Semuanya kembali seperti semula. Bagaimana sutradara Korea itu memenangkan lotre dan akhirnya mengalami mimpi liar? Saya pikir Korea seharusnya memerintahkan kembalinya Shin Tae-yong. Pelatih Kluivert juga akan segera menganggur untuk pertandingan berikutnya. Tidak masuk akal untuk mencoba mengalahkan Australia di kandang mereka. Kluivert, seperti Klinsmann, sudah menyelesaikan karir penyutradaraannya. Kekuatan organisasi sangat penting dalam sepak bola, tapi mengganti pelatih di saat kritis. Kami tidak bisa maju ke Piala Dunia karena presiden asosiasi yang bodoh. Ini disebut sebab dan akibat. Pendukung mengadakan sidang di Majelis Nasional dan memecat ketua asosiasi sepak bola. Kalau untuk sepak bola Asia Tenggara, coba tebak siapa yang akan mengangkat trofi di Piala Dunia. Kalau peringkatmu di bawah 100, patut bersyukur hanya karena melaju ke Piala Dunia. Semakin besar persaingannya, semakin kamu tidak tahu caranya rendah hati, sehingga dipecat hanya karena kalah di kompetisi besar. Itu masalah bagi kami juga.
Kenapa Shin Taeyong masih nongkrong di Indonesia? Apakah masih ada yang perlu dilakukan? Jadi, kuharap Shin Taeyong tidak tergoda dengan suara seperti itu setelah mencarinya seperti itu. Tapi kenapa? Mengapa? Mengapa? Apakah Shin Taeyong masih di Indonesia? Saya tidak mengerti. Ini salah Shin Taeyong. Apapun yang terjadi, mantan pelatih harus berperilaku baik. Kenapa kamu mencari stadion? Aku benar-benar tidak tahu. Haha. Apa kamu tidak belajar sesuatu dari Vietnam? Pelatih Shin Taeyong seharusnya diboyong ke Korea, namun dibatalkan karena asosiasi sepak bola. Anak-anak Indonesia sepertinya berhayal mencapai level klub Eropa hanya karena meraih hasil bagus berkat Coach Shin. Jadi sepertinya mereka mendatangkan pelatih yang merupakan pemain bintang yang menurut mereka cocok untuk itu. Sejujurnya, meski hanya 6 pertandingan, 1 kemenangan, dan 3 kali seri di babak kualifikasi terakhir adalah kinerja yang gila. Bahkan di negara-negara seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Mereka juga punya masalah dengan asosiasi. Semangat, rakyat Indonesia setia, bukan memberontak. Kenapa mereka memecat Shin Taeyong? Suasana sudah mencapai puncaknya. Saya tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini tepat sebelum pertandingan yang sangat penting. Fans Indonesia sepertinya suka dengan Shin Taeyong, tapi menurutku mereka juga akan marah. Manajernya dipecat dan ada upacara penyambutan di bandara. Fans di negara manapun pintar, hanya saja asosiasinya paling buruk. Dari sekian banyak pelatih yang dipecat, sepertinya pelatih yang satu ini yang keluar dengan sambutan paling besar. Ini pertama kalinya saya melihat pelatih yang dipecat diperlakukan seperti itu di bandara. Ini bukan ujian di pertandingan persahabatan, tapi di pertandingan yang paling penting, pemecatan Shin Taeyong dan bahkan sepak bola ofensif. Sepertinya itu benar-benar runtuh dengan sendirinya.